Mana ceritanya ini? Ini saya lagi gelisah. Nah, itu pasti ada. Nah, ambil Al-Quran baca. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk. Untuk siapa? Nah, di saat kita mengatakan, orang muslim mengatakan Islam petunjuk. Al-Quran petunjuk. Kita bisa membandingkan. Banyak orang Islam saya lihat nggak sholat, ya kan? Nah, dia Islam. Tapi Jumatan entah dia kemana. Dia Muslim. Pakaiannya entah gimana, ya kan? Kelakuannya entah gimana, kita nggak tahu. Jadi Al-Quran itu tetap menjadi petunjuk. Bagi siapa? Muttaqin, orang yang takut kepada Allah. Arti yang takut kepada Allah di saat kita berbuat sesuatu yang salah dengan aturan agama, kita yakin Allah tak akan ridha, Allah tidak mengizinkan. Itu ujung-ujungnya kalau sering-sering kita berbuat salah, ujung-ujungnya kita makin gelisah. Contohnya gini lagi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberikan kabar. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu ayat Al-Quran. Kalau kamu lari, kata Allah, man a'rada, siapa-siapa yang berpaling, artinya tidak taat, tidak patuh. Allah Ta'ala memerintahkan A, dia nggak mau kerjakan. Allah melarang, dia mengerjakan. Gitu-gitu terus. Balasannya Allah di dunia apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Aku balaskan dikau di dunia dengan rasa gelisah yang kelewatan batas. Ma'isyatan dhanka, hidupmu akan selalu terasa sempit. Kita nggak pernah merasa nyaman. Selalu saja dibuntuti oleh bermacam-macam masalah. Duduk di sini nggak tenang, kita ke sana nggak tenang. Itu ada yang salah, ya kan? Salahnya apa? Kita sendiri yang tahu. Memang salah kita itu apa? Dosa. Cara ngobatinya gimana? Kalau nanti abang nggak ketemu sama saya, abang di sini gelisah yang berkepanjangan. Misalnya saya doa nggak betah lah sini, saya mau balik ke Medan lah. Ataupun saya mau kerja lah, saya mau kerja Betelungku lagi lah. Pergi ke tempat duduk, masuk masjid, baca astagfirullahaladzim, tahu gak? Astagfirullahaladzim, 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 sebanyak-banyaknya sampai kegelisahan itu hilang. Di sana udah mulai menghilang, udah agak mulai damai. Baca salawat yang paling mudah saja boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang banyak. Itu tidurnya salawat, istighfar. Waktu mau istirahat, ambil wudu. Kenapa? Abang sekarang masih normal. Abang masih bayi dalam Islam. Kullu mauludin alal fitratil Islam. Dulunya kita nggak mendapatkan hidayah Allah. Tapi sekarang alhamdulillah. Ini abang lahir ke dunia baru 100 hari. 3 bulan lebih lah. 100 hari baru. Jadi rajin-rajin sholat. Perbanyakkan sholat sunat. Selama masuk Islam, ada sholat yang tinggal nggak? Ada yang tertinggal? Nanti guru kita yang ngajarin. Gimana cara qadanya? Makanya kalau kita mau lihat Al-Quran itu sebagai petunjuk, yang mendapati petunjuk Al-Quran itu orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau orang yang ingkar, melawan aturan Allah, sampai dengan kapanpun dia nggak bakal mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya pedoman kita Al-Quran. Tapi jangan salah paham. Banyak sekarang judulnya dalam Islam. Nggak perlu kita bertanya sama orang, tanya aja sama Al-Quran. Memang Al-Quran bisa ngomong, ya kan? Ada oknum, dia itu sok Al-Qurani, sok Qurani, lebih paham tentang hadis-hadis Rasulullah. Kita nggak usah terkejut, karena Nabi sudah mengkabarkan. Di saat dunia ini mau berakhir, akan kamu dapati katsirun kutaba qalilun ulama. Banyak orang yang membicarakan agama, tapi dia sendiri tak paham agama. Banyak orang yang mengatakan dirinya muslim, jangankan untuk mengajar orang lain, salat pun enggak, ya kan? Itu biasa kalau dia ngomong sampai ke langit. Susah kita pahami. Inteleknya luar biasa, IQ-nya luar biasa. Tapi kalau kita lihat perbuatannya nol semua. Kasirun kutaba. Banyak orang yang sok paham dengan agama, tapi dia sebenarnya bukan ahli agama. Yang ahli agama itu siapa? Dia paham agama,
dia melakukan perbuatan sesuai dengan agama. Walaupun dia ilmu sedikit. Yang ilmu yang dia dapatkan ilmu pas-pasan. Tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang di luar yang dia nggak paham. Kalau dia benar tak paham, dia tetap diam, nggak sok pandai. Jadi kita doakan semoga Allah menambahkan keyakinan kepada abang, menambahkan kekuatan yang luar biasa, diberikan kekuatan istiqamah. Kalau saya nggak ada di sini, kadang-kadang saya ada pengajian di luar. Tapi nggak apa-apa. Kalau nanti abang mau ikut, ya udah kita jalan bareng. Pulangnya ke sini lagi, harinya belajar. Misalnya, tapi jangan terlalu sering. Nanti jangan tiap malam. Biar saya ikut, bukan saya nggak bawa. Boleh, tetapi kapan kita belajar? Insya Allah kita di sini nggak seorang diri, banyak. Kita doakan semoga anak abang yang di Medan, yang dua lagi, yang dia juga mau muslim, kalau bisa secepatnya. Kalau dia bilang nggak ada uang, benar nggak ada uang, nggak ada. Ada. Kalau nggak ada, dia benar mau kemari, kasih nomor rekening sama Bang Dedi, kita kirim ongkos mobilnya. Kita tunggu di sini. Jangan nanti ada pengaruhnya lagi. Enggak, saya telah bilang kalau untuk dia datang sendiri dulu kan nggak berani Pak. Saya yang jemput dia berani. Itu aja Pak. Kalau masalah duit kita nggak punya Pak. Ataupun gini aja, abang kasih alamat sama saya. Di sana ada orang Medan yang kemarin itu mengantarin sama ke tempat ini juga, orang mualaf, yaitu Cina. Cuman sekarang dia minta izin sebentar, dia ke Medan untuk berobat. Mungkin puasa ini ataupun dalam beberapa minggu ini kalau dia udah sembuh, dia balik lagi kemari. Abang kasih alamat, kita di sini video call sama orang itu, nggak usah abang sibuk-sibuk lagi. Saya yang ngomong sama orang yang mengantar itu Habib, keluarganya Rasulullah, artinya cici-cicitnya Rasulullah. Dia tinggal di Medan. Ada nomor teleponnya di sini sama saya, kita video call sama dia. Kita ngomong bareng, kita kasih alamat sama beliau. Beliau datang ke tempat keluarga abang, anak abang, ngomong di situ. Biar anak abang percaya, oh ini nggak macam-macam. Ini bukan orang yang mau nipu. Langsung, abang nampak, semua nampak. Kita ngomong di sini, abang yang ngomong sama anak abang, kita video call. Kita transfer ke sana, dia yang kemari, sering dia kemari. Boleh juga, tapi ngapain sibuk-sibuk? Dia langsung percaya Pak. Dan itu bawa dia langsung kemari. Yang itu untuk benar-benar itu saya bawa dia kemari untuk dia benar-benar agama lah Pak. Boleh. Nanti malam juga kalau abang mau jemput, nanti malam juga boleh. Nanti malamnya aku berangkat Pak. Besok malam aku balik. Nanti malam juga boleh. Abang ba'da maghrib, nanti malam kita ngomong sama Bang Said, abang naik mobil di situ, nggak usah bayar, abang naik ke sana, diantarin ke sana. Kalau abang mau berangkat, abang ketemu sama keluarga saya, beliau itu di loket, itu diantarin sampai ke pesantren. Saya kasih uang perjalanan nanti, ya. Pokoknya jangan orang yang sudah mau mencari surga, mencari hidayah, jalan menuju ke surga, jangan kita perlambatkan. Takut-takut nanti dia salah jalan. Kemari dia. Ya. Jadi ada saya pun kan semangat gitu kan. Karena kemarin aku bawa dia 3 hari juga di sana dia di Batu Bata. Kerja juga sama saya nggak sampai hati ketemu ada kerja kan. Nggak usah lah. Jalan saya nggak ada Pak. Ini maka jalan saya ada nih Bapak dibawa kemarin. Jadi abang doakan kami ini, saya beserta kawan-kawan di sini,
terus keluarga besar muslim yang ada di Jinim Raya ini, semoga kami sehat. Doa abang sekarang selalu dalam keadaan mustajabah. Abang masih aman, mau minta apa sekarang Allah Ta'ala akan kasih. Tapi jangan paksakan gini, pas kita lagi megang gelas ini, ya Allah jadikan gelas ini sebagai emas. Oh, itu omong kosong, bukan Allah nggak bisa. Setelah Allah memberikan, menciptakan, merubah ini gelas menjadi emas, kamu mau beli apa? Ya kan? Nggak perlu, bukan itu ceritanya. Wah,